Kenapa mereka harus go digital? Memperbaiki budaya berpikir lama. Brand yang besar itu dibangun itu nggak cuma dalam semalam. Oke, kembali lagi di Pitu. Nggak lucu tuh. Oke, saudara-saudara sekalian, setelah 1000 tahun kita berhenti berpodcast ria, sekarang kita kedatangan tamu spesial 2 orang. Dan ini teman kita datang dari Malang dan satu dari Samarinda. Kita bakal bahas sesuatu yang sangat penting di dunia ini, yang tidak ada kala penting, tapi lebih penting memahami agama. Oke, jadi mungkin kita perkenalan dulu sama teman kita yang sebelah kiri ini. Oke, silakan. Oke, salam kenal semuanya. Nama saya Nelwan, asli sini juga Polewali. Orang tua Makassar, di sini lama, tapi kemarin sempat kuliah di Malang. Sampai kerja ya masih ada urusan lah di Malang. Terus sekarang pulang Lebaran. Ya, itu Ji. Iya itu. Sombong. Di mata saudara. Sini. Oke guys, saya Firky. Jadi sebenarnya kami satu ruang lingkup pendidikan nih, SMA ya, SMA. Cuman semuanya menyebar untuk mencari kitab suci. Ya jadi ini Kerasakti. Saya banyak berkecimpungnya di Kalimantan, tepatnya di Tarakan dan Bulungan. Mungkin kita tahu dulu latar belakang pendidikannya kalian berdua nih apa begitu? Oke, jadi Nelwan dulu pendidikan terakhir di psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Terus sekarang kerjanya ngerjain beberapa bisnis juga di luar, tapi juga sambil jadi budak korporat juga remote di Jakarta. Gitu, Mas. Kuliah apa dulu? Dulu psikologi saya. Iya. Kalau kita Aji, kalau saya di pendidikannya Universitas Kaltara yang ada di Kalimantan Utara. Awalnya teknik sipil, ya cuman ya gara-gara jagonya terlalu jago, akhirnya konversi ke ekonomi manajemen, dan akhirnya ekonomi manajemen itu mengantarkan ke pekerjaannya, kemudian menggerakkan beberapa ruang lingkup UMKM, termasuk kayak kafe, restoran dan lain-lain. Sempat memanajeri 2 kafe dan menjalankan manajemen entertainment di sana, dan termasuk yang baru-baru ini di sini juga. Kontrol timing. Oh itu tulisannya. Oke. Jadi kan nambah tadi tentang kuliah di psikologi. Ini tadi banyak sekali jurusannya yang dari aku ingat. Manajemen. Oke, manajemen. Jadi apa hubungannya ini pekerjaanmu sekarang berdua toh dengan jurusanmu? Ya, berhubungan juga? Oke. Hubungan dengan pekerjaan sekarang tidak ada sama sekali. Alhamdulillah. Jadi karena mungkin kebanyakan Kak di sales sama marketing pengalaman sebelumnya, jadi mungkin caraku untuk behave ke orang, caraku mungkin untuk bisa komunikasi sama orang, mungkin itu sedikit terbawa dari background psikologi tadi. Gitu. Jadi lebih bisa komunikasi dengan baik lah mungkin. Oke. Kalau saya lebih ke memperbaiki budaya berpikir lama di enggak tahu ya, di tempat kalian sama enggak sih? Kalau misalnya anak-anak ekonomi itu katanya susah dapat kerja dan lain-lain. Nah, itu kan udah ada budaya lama sih sebenarnya. Ini tempat mana ada nih, Man? Enggak gitu. Ada. Nah, relate-nya ke dunia pekerjaan dan juga relasinya itu adalah kemudian seperti memperbaiki mindset bahwa teman-teman dari ekonomi itu harusnya menciptakan lapangan kerja, dan itu yang sedang direlasikan sampai sekarang. Baik. Teman-teman ada yang mau bertanya? Jadi apa intinya pekerjaan day to day activity? Cocok ya kayaknya dulu di sini. Aku kenapa di sini kan? Day to day-nya satu, pasti kerja kayak pada umumnya tapi remote, jadi depan laptop banyak. Terus berkutatnya dengan apa? 1 selling, 2 marketing. Marketing ini lebih banyak di digital. Jadi kayak strategi-strateginya di sosial media, mungkin juga di website, segala macam channel multiplatform yang bisa digunakan untuk meningkatkan brand awareness brand yang kupegang di sana lah di tempatku. Jadi masuknya memang lingkupnya banyak berkutat dengan ekonomi kreatif ya teman, karena berkaitan dengan desain otomatis, marketing, konten, copywriting. Nah itu semuanya. Jadi rada palu gada sebenarnya. Apa lu mau gua ada.
Apa lu mau buat? Tapi sebelum itu, ini ada hal yang paling penting sekali harus dibahas. Apa itu? Bisa ke pergantian pemain? Mau Kak Bera? Ganti Kak dulu ya? Coba harus pegang. Iya, salah. Mas dari mana, Mas? Masuk sila. Coba kue. Oke, udah nih. Masuk di sini. Ini sampai mana ya pembahasannya? Sampai Day to day activity. Tadi kan yang lo udah apa? cerita. Nah, kalau Firky gimana? Bangun bisnis seperti apa? Oh iya. Kalau di tempatku itu relasinya itu kan kalau orang bicara soal pembuatan bisnis dan lain-lain, orang bakal monoton soal teknis. Artinya metode penerapan dan lain-lain. Nah, saya itu mencoba membangun bagaimana caranya menggunakan gagasan-gagasan kreatif, kemudian melibatkan orang-orang muda, bahkan orang-orang yang mungkin umurnya sudah berkelanjutan untuk berpikir metode yang lebih update, memanfaatkan zaman gitu lah. Contohnya gimana? Contohnya misalnya penggunaan sosial media ternyata itu worth it tuh kata Nelwan di untuk promosi, branding, termasuk kayak produk dan lain-lain. Nah, kemudian karena kebetulan juga kerjanya di dunia entertainment, sorry bro, sewaktu SMA kan nggak ada itu tuh. Iya, nggak ada. Pekerjaan aktif saya kan Nggak sekarang diwadahi. nggak diwadahi aja. Pekerjaan aktifnya adalah sebagai musisi aktif sekarang. Artinya banyak berkecimpung di dunia sifatnya entertainment dan bekerja sama dengan tempat-tempat produksi yang lainnya juga. Nah, sekarang itu relasinya kemudian karena melihat nih kekurangan, kemudian melihat bagaimana kemudian teman-teman musisi bahkan orang-orang muda yang tidak punya, akhirnya saya mencoba satu konsep yang dianggap sedikit aneh untuk mereka yang tidak pernah melakukan, yaitu menciptakan manajemen entertainment yang dimana sifatnya akomodir itu artinya dalam artian di manajemen itu kita get nih beberapa teman-teman grup band dan lain-lain, solois dan lain-lain, kita get terus kita share ke beberapa tempat untuk tetap produktif dengan cara mempromosikan mereka via yang tadi jelaskan dalam branding dan lain-lain. Kemudian soal bagaimana memanage kafe, karena sempat disinggung soal manajer kafe dan lain-lain. Ntar dulu nih, ini iklan nih kayaknya kayak gini. Kalau manajer kafe itu lebih kepada gagasan baru soal bagaimana, percaya atau enggak, ini menurutku super aneh. Bahkan marketing yang kuterapkan beberapa tahun yang lalu itu membuat teman-teman mahasiswa di sana itu kemudian mengadakan sidang skripsi di kafe. Betul-betul ngundang dekannya dan lain-lain, dan itu betul-betul di situ di sidangnya itu di kafe tuh, dan itu menciptakan kayak ternyata ruang kita untuk berekspresi itu tidak melulu bahwa sidang harus di kampus, ternyata kita bisa lakukan di luar, lomba kucing lah dan lain-lain. Itu lomba kucing itu sempat diadakan dan lain-lain kayak gitu. Metode itu akhirnya mengantarkan kepada bahwa kita itu fleksibel itu untuk menerapkan ide gagasan, gitulah kira-kira. Terutama dengan media Media sosial dan sosial. kreativitas Banget. yang dimiliki ya. Oke. Nah, jadi kan dua-duanya nih berarti udah menjelaskan pentingnya peranan sosial media dalam pekerjaan, dalam membangun bisnis dan lain sebagainya. Kalau dari masing-masing pengalaman kalian nih, sosial media mana yang mungkin menurut kalian paling oke untuk dalam jualan, berbangun bisnis? Capek ini pegang mic. Dulu saya kita tuh Dalam membangun bisnis atau mungkin personal branding gitu. Apakah ada perbedaan dari masing-masing sosial media? Kita mungkin bahasnya sosial media terbesar kali ya. Nah, saat ini YouTube, Instagram, sama TikTok. Kalau dari pendapat Nelwan gimana? Kalau sosial media ditanya yang mana yang paling oke untuk dipakai mungkin jualan, meningkatkan brand awareness. Kalau menurutku satu bisnis dengan bisnis lain bisa beda. Jadi konteksnya gini kan, katakanlah kita bagi ke dalam beberapa media sosial yang mungkin paling ramai. Misalnya tadi kayak YouTube, sekarang TikTok, kan banyak orang yang live TikTok. Terus juga Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Kalau konteksnya adalah B2C, mungkin yang paling B2C pengalamanku business to customer, jadi yang langsung ke end customer-nya, si user dari produk Pakai kita. bahasa bayi. Atau dia adalah, pokoknya misalkan saya jualan ke Ayam geprek. ayam Kamu geprek jualan ke ayam geprek. orangnya langsung, ke Ke orang yang orang makan, yang makan ayam geprek. bukan yang mengelola lagi ayamnya kan. Ya. Nah, mungkin akan lebih mudah untuk masarinnya itu lebih ke mungkin Instagram misalkan. Katakanlah punya TikTok juga mungkin akan relevan untuk bisa bikin storytelling.
Mungkin kalau kalian pernah dengar ada beberapa sambal yang viral di TikTok, itu kan karena storytelling ya. Kita nggak tahu rasanya kayak gimana, tapi yang penting brandingnya oke. Nah, tapi kalau konteksnya mungkin adalah B2B, B2B apa? business to business, jadi antar lembaga ke lembaga, company ke company, biasanya media sosial yang ranahnya lebih profesional itu mungkin lebih diperuntukkan untuk ke sana, misalkan kayak LinkedIn. Nah, jadi biasanya kan Lebih kita nyari klien, profesional. jadi approaching-nya juga lebih profesional. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa case kita bisa multi channel platform. Jadi sekarang kan memang ada istilahnya kayak omni channel marketing, di mana orang itu kan beda-beda make channelnya. Misalkan kebetulan salah satu yang ku handle itu usahanya adalah di bidang multi brand retail store untuk di skincare. Nah, secara B2B kita approaching itu langsung ke brand masing-masing, satu di LinkedIn, dua mungkin di Instagram, approaching tim marketingnya mereka, business development-nya untuk kita harus pitching nih, kenapa brand kalian harus masuk ke toko saya. Nah, itu dari sisi business to business-nya. Tapi dari sisi business to customer, akhirnya kita jualan di TikTok, kita jualan di Instagram, kita jualan di website, di e-commerce enggak, karena memang dibikinnya eksklusif untuk di website. Nah, website juga, tapi website ini memang tertentu, jadi nggak semua perlu website juga. So, long story short-nya adalah ya, orang tergantung bisnisnya ini arahnya kemana. Jadi kita harus tahu dulu, kira-kira paling dasarnya gini, kalau saya mau bikin bisnis skincare, yang perlu ku tahu customer segmenku itu ada di ranah mana. Jangan sampai bikin YouTube berat-berat, tapi ternyata customerku nggak di situ. Atau sebaliknya, sekonvensional produk kayak misalkan orang bikin warung soto. Mungkin bisa diviralkan, tapi kalau terlalu fokus hanya dalam konteks, oh saya harus ngedevelop bener-bener dengan TikTok, sedangkan yang datang adalah orang-orang tua mungkin yang tidak main TikTok. Nah, konteksnya kan beda kan jadinya. Nah, atau sekedar bikin storytellingnya bisa, jadi supporting channelnya. Atau on the other case biasanya kayak gini, kita jualan jualan baju bayi. Jualan baju bayi itu marketnya ke siapa? Yang beli siapa? Ibu-ibu kan? Iya. Nah, salahnya mungkin UMKM ya, atau mungkin bukan UMKM sih, UKM, usaha kecil miliaran ya, amin semuanya. Nah, termasuk Pitu nanti. Amin. Jadi misalkan Amin. misalkan kayak tadi banyak orang UKM itu awalnya ketika bikin bisnis kayak yang diceritakan sama Firky tadi, mungkin strategi lama itu ternyata di UMKM itu masih ngaruh karena mereka belum terlalu develop ke arah sana. Banyak orang mikir kalau kita jualan baju bayi, ya gimana caranya kita bikin gimmick seakan-akan bayi itu lucu pakai baju itu. Nah, tapi kita nggak pernah mikir bayi lucu dengan baju itu benar-benar attract marketnya si orang tuanya atau enggak. Padahal yang keluarkan uang kan orang tuanya, bukan si bayinya. Nah, konteks-konteks marketing sepele kayak gitu yang kadang karena kita terlalu fokus ke produksi, terlalu fokus sama yang namanya revenue, perputaran uangnya, pokok dapat uang. Nah, itu yang akhirnya bikin inovasinya kurang. Nah, makanya tadi ya mungkin idenya Firky itu yang jalan di sana, konteksnya kan di Tarakan misalkan. Akhirnya kan lebih maksimal lagi tuh pemanfaatan media sosialnya. Oke. Gitu. Nah, tapi kan itu berarti challenge-nya di sana kan. Mencari marketnya di mana nih? Jangan sampai udah susah-susah bikin video YouTube ternyata pasarnya tidak di sana. Penjual soto memasarkan di YouTube ternyata pembeli sotonya tidak ada di YouTube. Penjual soto bikin iklan di TikTok, tapi ternyata marketnya nggak ada di sana. Nah, yang jadi pertanyaan adalah terus kenapa mereka harus go digital? Kenapa lo pada akhirnya? Yang jadi pertanyaan adalah apakah lo tetap merekomendasikan mereka untuk go digital, iklankan produk-produk mereka, terutama untuk UMKM ya? Kenapa begitu? Karena promosi digital adalah promosi paling murah. Oke, bahkan lebih murah dari kita jualan di pasar? Bisa lebih murah sebenarnya, karena banyak marketing yang terjadi, orang nggak perlu pindah tempat sebenarnya kan. Katakanlah ya mutar otak ya, nyari ide branding kayak sekarang, kita bikin podcast ini kan, ya ide branding lah ya, ide branding misalkan. Nah, tapi yang orang pikir adalah, mereka terlalu malas untuk join ke hal-hal baru yang itu sifatnya terlalu repot. Misalkan kayak Firky tadi, apa yang soal kafe mungkin. Sebenarnya kan bisa jadi, mungkin ada orang-orang yang awalnya itu kayak Firky pemikirannya tuh, yang kayak ini mau diapain ya kafe ya, masa cuman buat orang nongkrong, terus juga orang industri kreatifnya juga ndak ada yang coba inovasi ke kafenya. So
Firky datang dengan ide tapi betul-betul dieksekusi. Jadi bukan cuma sekedar ide. Bedanya kan di situ. Jadi gini sih, menurutku kalau paling gampang ketika bikin sebuah produk dan mau dipasarkan, justru dengan sosial media kita bisa ngukur market kita beneran ada di situ atau tidak. Dan kapan kita harus stop menggunakan channel tersebut kalau memang dirasa channel itu nggak cocok. Karena kalau kita beriklan, katakan gini, marketing itu kan something yang menurut orang secara awam itu nggak bisa diukur. Iya. Nah, kan misalkan orang bikin baliho atau videotron, orang nggak bisa tahu Banyak yang melihat baliho tersebut ya. berapa orang trafficnya lewat di situ untuk lihat videotron itu nggak ada. Tapi di sosial media kita bisa lihat konten apa yang orang suka, produk apa yang lagi tinggi demand-nya. Nah, itu for free datanya, karena masing-masing platform kan sudah ada insight-nya masing-masing. Itu bisa. Nah, apakah possible, tapi balik lagi kalau mau murah otomatis effort yang dikeluarkan juga lebih. Seperti bikin storytelling-nya. Nah, kita kan biasanya kalau orang mikir nanti di sosial media harus bayar iklan dan segala macam. Iya, harus bayar. Kalau konteksnya kamu mau langsung paid advertisement, tapi cara organik juga bisa. Cuman ya balik lagi, memang harus melibatkan orang-orang yang kapabilitasnya di situ. Kayak tadi yang gue bilang awal, copywriter. Orang yang bikin gimana tulisan-tulisan atau kalimat-kalimat yang kamu bikin di sosmed itu terlihat menarik, misalkan. Desainer, ya orang-orang yang benar-benar bisa bikin komposisi branding produkmu itu oke, kafemu oke, dan lain sebagainya. Katakanlah kalau konteksnya kafe, nah kita spesifik ke bisnis kafenya, Firky misalkan, ya apa sih yang bikin orang betah di kafe lama-lama, live music misalkan. Akhirnya kan itu semuanya nyebarnya di mana? Sosial media lagi ujung-ujungnya. Nah, tapi sayangnya kadang kalau kita baliknya ke ke bisnis yang baru dirintis, biasanya orang masih mikirnya saya nggak balik modal kalau kayak gitu, cost-nya ketinggian tapi nggak bisa diukur. Ya ada benernya, tapi jangan lupa bahwa brand yang tenar, yang besar itu dibangun itu nggak cuma dalam semalam. Pasti kan ada proses dan ada kayak end to end proses yang benar-benar dari awal kita bikin konsep bisnisnya gimana, sampai akhirnya kita bisa berani untuk marketingkan itu ke orang, sampai akhirnya orang word of mouth-nya jalan. Mungkin ya orang udah di kafenya Firky ada live music di situ mi deh, karena lebih bagus Ki yang di sana daripada di tempat lain. Nah, mungkin kayak begitu. Tapi tunggu dulu. Saya sebagai moderator tadi, saya host yang ini harus pindah pegal maka. Tolong bisa ini tidak terlalu serius. Oh iya, tapi dicatat itu poin penting itu. Harus kena doang mungkin dulu. Enggak di. Kita itu tidak bisa serius. Oh iya. Jadi minta tolong nih. Ya, apa mau pengalaman lucu kah? Oh. Iya. Astagfirullahaladzim, cerita pribadi nih. Oke, lanjut. Ini pengalaman Firky. Gimana Firky, ada nggak? Iya, kalau lebih tepatnya ke gengsi dia. Maksudnya kayak Nerwan bikin kayak gitu, harus juga bikin kayak gitu, tapi mereka nggak ngerti maksudnya apa. Coba tidak bilang Firky, makanya bisnis yang sebenarnya bukan gambling, harusnya. Bukan judi. Jadi buat teman-temanku, pentingnya adalah education, Jarang itu awal-awal begitu bikin makanan yang pikir itu packagingnya. Masyarakat, siapa yang buat pertama itu yang ditiru, dia masalahnya. Oke. Contoh nih, kau mau contoh nih,